Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas kesempatan kita bisa sholat berjamaah maghrib walaupun hujan deras. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, tema kita adalah mencari ilmu untuk mensucikan jiwa. Jiwa ini sangat penting di dalam Islam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang perubahan itu sangat bergantung kepada jiwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sayangnya orang sering terfokus kepada terjemah. Memang terjemahannya adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Pertanyaannya, diri yang mana? Diri menurut bahasa Indonesia atau diri menurut Al-Quran, karena di situ pakai anfusa. Maka anfus adalah jamak dari nafsun. Nafsun itu artinya jiwa. Diri yang dimaksud ya di ayat itu beda dengan diri kalau kita buka kamus bahasa Indonesia. Pusing-pusing lah gitu ya. Tapi begitulah agama kita ini agama sempurna. Karena sempurna maka harus kita pahami dengan utuh, sempurna. Jangan memahaminya tidak sempurna. Jadi beberapa kali Al-Quran sudah menegaskan ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Jadi anfus itu arti yang harus direnungkan arti bahasa Arabnya atau arti bahasa Indonesianya? Ya kalau bicara Al-Quran adalah arti bahasa Arabnya. Kalau mau diartikan ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah jiwa-jiwa mereka. Tanya lagi apa arti jiwa? Jangan-jangan ikut kamus bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia jiwa itu sukma. Pohon punya jiwa katanya, batu punya jiwa, kacau. Jiwa yang dimaksud adalah jiwa yang dijelaskan dalam Islam. Maka ulama ahli jiwa mengatakan jiwa itu seluruh reaksi yang terjadi karena akibat ya ditiupkannya ruh ke dalam jasad itu. Jadi ruh bersatu dengan jasad baru disebut ada jiwa. Diri manusia itu dia tidak akan tepat Bapak sebut sebagai ada jasad dan ruh, kurang tepat. Karena sehatnya jasad itu beda antara pandangan sehat jasad menurut umum
dengan sehat jasad menurut jiwa Islam. Kalau menurut ilmu umum, Bapak sanggup mendaki Gunung Salak, Gunung Pangrango, itu jasad Bapak sehat. Tapi ternyata Bapak tidak sanggup naik tangga Masjid Al-Hidayah, maka baru bilang bahwa walaupun Bapak sudah daki gunung manapun, Bapak nggak bisa naik sholat berjamaah ya di tangga-tangga Al-Hidayah, maka secara perspektif Islam, mohon maaf, jasad Bapak tidak sehat menurut pandangan jiwa Islam. Kok saya sehat? Bukan begitu. Makanya kan mohon maaf nih, walaupun ya Bapak semua sudah kenal lah gitu ya, yang suka bilang dungu itu, walaupun dalam ilmu yang terlihat di dunia ini udah habis dikupas sama dia tentang logikanya, tapi yakinlah tentang Islam dia belum bisa, kecuali dia telah menguasai bahasa Arab secara utuh. Jadi memahami Islam ini ya, salah satunya semangat kita adalah belajar bahasa Arab, karena bicara Quran asalnya adalah yang berbahasa Arab. Ketika kita memahami terjemahannya dan sebagainya, ya Bapak mohon maaf nggak bisa langsung menentukan kadar-kadar. Karena apa? Bapak baru mengakses bukan Quran, mengakses terjemah Quran. Karena tadi bahasa anfus, jiwa, begitu ke bahasa Indonesia pabaliyut ya, jiwa itu sukma. Dalam Islam nggak ada jiwa itu, semua yang ada ya reaksi dari bersatunya ruh dan jasad, termasuk sebenarnya Bapak minum rasanya manis karena ada gulanya, itu karena masih ada jiwanya. Kalau nggak ada jiwanya, Bapak nggak akan merasakan manis. Jadi jiwa itu bukan bicara yang lain-lain. Sampai nanti kalau saya jelaskan tentang jiwa, maka ulama sudah sepakat raja dari jiwa, bukan raja Jawa ya, raja jiwa itu adalah kolbu ya. Jadi raja jiwa adalah kolbu. Al-kolbu al-malik gitu. Nah, diterjemahkan lagi nih, ini lihat kerancuan terjemah, diterjemahkanlah hati itu pemimpin. Nah, ulama bilang raja, dia bilang pemimpin. Sama atau beda? Beda jauh Pak. Kalau raja pasti pemimpin, kalau pemimpin belum tentu raja. Apalagi pemimpin di negara demokrasi, wah itu nggak bisa kayak raja. Ini kan menjadi catatan, raja itu kekuasaannya absolut. Kalau pemimpin, apalagi di negara-negara, tidak absolut. Jadi salah menerjemahkan. Coba saya deteksi. Ini kan pensucian jiwa, jangan sampai kita nggak ngerti jiwa, nanti jiwanya nggak ngerti gimana mau disucikan. Kalau ada di dalam diri kita yang berperang, itu hawa nafsu lawan apa? Ayo, hawa nafsu lawan apa? Kan suka berperang tuh. Hawa nafsu lawan hati, itu udah salah, itu udah jelas. Bisa nggak hawa nafsu lawan hati? Kan tadi ulama bilang hati itu raja. Kalau raja itu namanya nggak ada lawan, semuanya juga kalah. Berarti ketika hawa nafsu itu ada pertarungan hawa nafsu dengan apa berarti sebenarnya? Dengan akal, karena sama-sama anak buah. Berarti kalau dalam jiwa kita ada pertarungan antara hawa nafsu dengan akal, kita disebut sehat nggak? Ada pertarungan antara hawa nafsu dengan akal, kita disebut sehat nggak?
Ya kagak sehat Pak, karena rajanya berarti tidur. Kalau anak buah berantem, tandanya rajanya, kata Nabi, kalau mau beres ya maka muncul ya, ala innal fil jasati mudghah idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau dia muncul beres, yang lain diem. Masa sama raja melawan? Makanya fatwa haram demo itu pasti dikeluarkan oleh ulama yang sistem pemerintahan di ulama tersebut kerajaan. Ya wajar, kerajaan mah nggak perlu demo Pak, haram jadinya, karena nggak efektif. Kerajaan mah langsung ngomong sama raja. Makanya fatwa itu ulama udah sepakat, fatwa itu untuk tempat ya dibatasi oleh tempat tertentu. Lucunya orang fatwa di tempat sistem kerajaan dibawa ke sistem demokrasi, ya dibilang bahwa demo itu haram. Padahal kalau di tempat demokrasi Bapak nasehatin sendiri, yang nggak setuju cuma satu orang, begitu nanti dia. Kalau raja kan apa aja nasihat. Nah, makanya di negara yang pakai demokrasi, kalau yang datang banyak baru dia apa? Bahaya kalau gitu, ntar saya nggak kepilih lagi, berubah saya. Nah itu makanya ya nggak nyambung nanti. Jelas haram demo kalau di tempat yang sistemnya kekuasaan tunggal. Ya ngapain demo kalau gitu? Jadi ini hal-hal ya biar kita ini tadi sehat jiwanya. Kita kan hari ini namanya ya suci jiwa itu sehat gitu. Makanya disinilah kenapa ulama dalam membicarakan tazkiyatun nafas nanti langsung, dan yang dibicarakan tuh hati, karena bicara rajanya beres semuanya. Kalau rajanya rusak semuanya. Ternyata kita mengikuti ilmu jiwa yang bukan dari Islam. Makanya kalau film-film barat tuh hawa nafsu yang jahat berantem sama apa? Hati. Ya salah. Hati itu dia raja. Makanya kalau hatinya hidup saja atau hadir, yang lain diem ya. Maka ketika yang lain bergejolak, tandanya hatinya tidur paling enggak. Kalau enggak mati tidur ya. Jadi tidur mulu hatinya, sehingga berantem terus hawa nafsu dengan yang lain-lain. Nah, kembali bahwa disinilah bicara ilmu di dalam Islam itu berbeda nanti bicara ilmu dalam pandangan siapapun. Karena apa? Bicara Islam, ilmu itu tidak sekedar saya yang penting banyak pengetahuan, bukan. Saya suka ngisengin tukang tahu di pasar pasar kaget tempat saya tinggal. Wah, ini nih orang yang paling banyak pengetahuan. Tiap hari jual tahu. jadi banyak tahu dia kan, banyak tahu. Nah, Islam tidak bicara sekedar tahu. Makanya ketika saya mau mencari ilmu yang bisa mensucikan jiwa, maka datanglah ke majelis ilmu dengan ya beberapa kriteria agar kita menjadi ya suci jiwanya. Yang pertama, datanglah ke majelis ilmu jangan cuman bawa niat Islam, tapi harus naik bawa niat iman. Apa bedanya? Kalau kita datang ke tempat majelis ilmu yang penting dapat pahala, mau nanti ngapain yang penting dapat pahala, itu namanya niat Islam. Walaupun dia dari awal sampai akhir tidur tetap aja dapat pahala, karena dia niatnya cuman sekedar Islam. Islam itu kan yang penting apa? Kewajibannya saya laksanakan, kemudian saya dapat pahala. Sedangkan kalau bicara seperti itu belum bisa dipakai untuk apa?
Membersihkan jiwa. Maka kalau kita mau memakai ilmu untuk membersihkan jiwa, niat datang ke suatu tempat untuk beriman. Apa maksudnya beriman? Harus sampai memahami yang disampaikan. Kalau kurang paham, nanya. Jadi datang ke sebuah majelis ilmu harus untuk apa? Paham. Ya kalau nggak paham, nanti apa gunanya? Kemudian ketika bicara penyucian jiwa itu nanti bicara tentang urusan kita terikat kepada Allah. Maka terikat kepada Allah itulah sebenarnya akidah. Saya ini menuntut ilmu biar saya tadi dapat pemahaman yang benar, satu. Akhirnya kan kalau pengen dapat pemahaman, dia apa? Sambil mendengar, sambil mencerna, nanti kira-kira yang nggak paham mana. Kemudian yang berikutnya, ingat, saat kita datang ke majelis ilmu mendengarkan sampai paham, untuk siapa ilmu itu? Pak, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita yang datang, kita yang dapat pahala, kita yang tadi memahami, berarti dia untuk diri kita. Maka nanti sampai rumah, saya sudah paham belum ya? Nah setelah paham, saya harus ngapain dengan pemahaman saya? Oh, saya harus ya komitmen dengan yang saya pahami sehingga saya bisa menjalani dengan baik. Itu jiwa Bapak sehat. Cuman kadang orang nggak sadar, tiba-tiba dia cari ilmu di tempat yang dia cari-cari, dia suka tempatnya, dia suka gurunya, gitu ya. Ya, sampai pokoknya karena saking sukanya dicari tempat-tempat kajian itu. Masa setelah pulang dari kajian itu ternyata kajiannya bukan untuk dirinya sendiri, ternyata untuk tetangganya. Tuh kata ustadz saya, kamu salah, kamu salah. Itu namanya sakit jiwa. Karena nggak ngerti tujuannya. Loh, kamu nyari tempat yang kamu suka kok untuk orang lain, harusnya untuk siapa? Untuk siapa? Diri kita sendiri. Kan ada kewajiban dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, liyuballigh asyahidul ghaiba. Yang hadir disuruh menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya hadisnya mah bener Pak, menyampaikan. Menyampaikan tuh biar sampai, namanya ilmu apa? Saya menyampaikan sesuatu biar sampai, namanya ilmu apa? Komunikasi. Bapak disuruh komunikasi. Tanda komunikasinya itu bagus, berarti Bapak apa? Bisa dipahami. Ini kalau datang terus tadi ini nggak benar, itu komunikasi atau ngapain? Gara-gara nyalah-nyalain jadi berantem, berarti miskomunikasi. Udah nggak mengamalkan hadis itu Pak. Nggak mengamalkan hadis itu, suruh mengkomunikasikan. Ya bisa dengan cara gampang lah. Saya tadi ngaji di tempat sini dapat pemahamannya begini. Ya sudah gitu aja. Ini yang saya pegang. Kata tetangganya, saya juga ngaji ke tempat saya pemahamannya begini. Ya sudah, kan sebenarnya cuman suruh saling mengkomunikasikan, menyampaikan aja. Yo kalau gitu nggak bener dong kamu. Oh kalau itu udah kelewatan. Itu bukan mengkomunikasikan, itu miskomunikasi lagi. Disuruh hadisnya, itu namanya udah kelewatan. Kalau kelewatan begitu, lama-lama apa? Sakit jiwa. Udah dapat pemahaman dari masjid, disampaikan ke istri, ternyata istrinya juga ke masjid taklim, dapat pemahaman lain, ya sudah,
Ngapain berantem, kamu istri harus ikut suami, sakit jiwa lagi. Jadi kita ini kalau nggak ngerti, alih-alih menuntut ilmu suci jiwa, sehat jiwa, banyak menuntut ilmu malah banyak sakit jiwa gara-gara nggak ngerti bahwa dari ilmu yang kamu pahami itu nomor satu untuk dirimu sendiri. Apakah satu rumah harus sama semua? Wallahu alam. Apalagi kalau bergurunya beda-beda, terus suruh pemahamannya sama. Selama pemahamannya itu nyambung, bukan aliran sesat, bukan juga yang ngaco, ya nggak apa-apa. Nabi bukannya biasa begitu, ada sahabat begini, sahabat begini, sahabat. Ya karena Nabi paham, senyum doang. Ya, nggak perlu berantem, udah kamu laksanakan yang disuruh dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 itu. Bapak disuruh melakukan sesuatu yang bapak ngerti ilmunya, yang bapak paham. Yang nggak ngerti nggak usah dikerjakan. Kalau anak bapak belum mengerti, jangan disuruh ngerjakan. Ternyata dia belajar ke orang lain, ngertinya beda, terus dikerjakan tapi dengan cara beda, ya mangga. Sehat jiwa kita kalau semuanya tadinya sebelum belajar ilmu itu ditatar dulu bahwa akidah mencari ilmu itu begitu, untuk biar jiwa kita sehat. Ini kan PR, berminggu-minggu antar tetangga ribut mulu. Coba disuruh ngomong di depan ustadz, bisa jadi dua-duanya salah, kan kasihan. Berminggu-minggu ribut, dua-duanya salah lagi. Masih mending kalau dua-duanya benar, cuman karena saking tidak memahaminya, seolah-olah jadi yang ini salah, yang ini salah. Bisa jadi yang ini benar, yang ini benar. Karena nggak ngerti, jadi apa? Ribut wae, padahal sama-sama benar. Ya kalau ribut mulu lama-lama sakit jiwa. Ya. Ini menjadi catatan, makanya kita harus pastikan ilmu yang kita dapat ini mendorong jiwa kita makin sehat, makin suci. Karena itu poinnya, bahwa ilmu itu bukan bicara orang lain. Ilmu kita yang menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu fardu ain kan bagi apa? Bagi kita. Dan ketika kita bicara ilmu, maka kita harus panjang nafas, panjang ya usaha, panjang semuanya. Jangan buru-buru. Semuanya jangan buru-buru. Karena apa? Ya namanya juga ilmu. Kenapa? Karena sebenarnya ya yang salah itu kadang-kadang orang zaman sekarang. Sekarang gini, kalau ada yang menilai Imam Malik salah dalam bidang ini, dalam pendapat ini, atau ada yang menilai ya, Imam Syafi'i katanya salah di bidang ini, Imam Ahmad Ibnu Hambal salah di bidang ini. Pertanyaan saya, kalau mereka itu salah, boleh nggak diikuti? Ya Pak, ini kan bicara tentang kesehatan ilmu nih, jiwa kita sehat nggak? Kalau ya Imam Syafi'i ada yang menilai bahwa pendapat Imam Syafi'i yang ini kata dia salah, boleh nggak diikuti? Ayo kan, boleh nggak Pak diikuti oleh orang? Ya jawabannya boleh. Karena apa? Imam Syafi'i kategori al-hakim, al-mujtahid. Kata Nabi, idajtahadal hakim, kalau yang berijtihad itu kategorinya kayak Imam Syafi'i, hafal Al-Quran dari kecil, guru tafsirnya berderet, hafal hadis sangat banyak Imam Syafi'i itu. Jangan dikira Imam Syafi'i nggak hafal hadis. Itu hadis-hadis yang di fikih itu rata-rata sahih ya. Idza sohal hadis fahuwa madhabi, itu
nanti kalau orang bilang, kan kata Imam Syafi'i jika hadis itu sahih itu madhabku, berarti Imam Syafi'i nggak ngerti hadis, kan kurang. Bener nggak kalau ada yang nilai begitu Imam Syafi'i nggak ngerti hadis? Bapak harus baca ya jalur sanad Imam Bukhari, yang disebut Imam Bukhari sanadnya emas, itu salah satunya nanti jalur ke arah Asy-Syafi'i, Malik, Waqi sampai kepada Nabi. Jadi kata siapa Imam Syafi'i nggak ngerti hadis sahih? Jalur hadisnya diakui oleh Imam Bukhari. Kan yang bodoh siapa sebenarnya? Yang menilai zaman sekarang, so tahu kan gitu. Kan yang bodoh kan sebenarnya ilmu itu kayak gitu, kalau tergesa-gesa baru ini kayaknya hebat banget. Semua manusia tidak ada jaminan kecuali Nabi, benar, tapi Nabi pernah menjamin dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika seseorang berijtihad dan pertanyaannya siapa yang mempertanyakan 4 imam madhab tentang mujtahid mutlaknya, nggak ada. Ulama yang lurus akan mengakui mereka layak disebut mujtahid mutlak. Berarti kalau mereka mujtahid mutlak, ada ya ketetapannya yang dianggap, padahal belum tentu salah, yang dianggap salah, maka kata Nabi, kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Kenapa saya bilang bisa diikuti? Orang dapat 1 pahala. Yang nggak usah diikuti itu salah ustadz zaman sekarang, ya jangan diikuti, itu mah berdosa. Kalau yang salah zaman sekarang. Jadi kita lupa bahwa hadis Nabi itu hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang menggaransi kalau orang itu sudah kalibernya, ya, hafalan hadisnya sudah lebih ratusan ribu, dengan mengerti kesohihannya, guru tafsirnya berurut sampai Nabi, kemudian dia mengerti Al-Waqi, bahkan seorang Ibnu Katsir yang Al-Hafidh Ibnu Katsir itu menunjukkan hafalan hadisnya, an-annya itu mencapai 200 ribu, 300 ribu, bukan sekedar menguasai tafsir saja. Tapi apakah Ibnu Katsir berani mengatakan madhab saya? Nggak berani. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Asy-Syafi'i dalam namanya. Kenapa? Aku nggak sempet. Ahli fikih itu yang orang sekarang nggak paham, ahli fikih itu guru tafsirnya jelas, dia juga hafal dan bersanad tafsirnya, hadisnya jelas, gurunya ahli hadis dan dia juga al-hafidh dalam bidang hadis, lalu dia mengetahui al-waqi. Al-waqi itu berarti kejadian dengan definisinya, makanya dia bisa menetapkan hukum. Ini kan pertanyaannya tinggal dibalik saja. Menurut ulama yang lurus, para imam madhab 4 itu ikut Quran sunnah atau tidak? Kan konyol orang sekarang menganggap seolah-olah para imam madhab tidak ikut Quran dan sunnah. Ya aduh, ya sakit jiwa kalau gitu Pak ya. Ini kan kebalik-kebalik kita ini ya. Makanya menuntut ilmu harus sampai mensucikan jiwa. Kenapa? Ya mereka itu semuanya juga kalau berbicara tentang hukum itu mereka ayatnya, kemudian hadis-hadisnya, perbedaannya. Bahkan Imam Syafi'i itu Pak, kritikan terhadap Imam Malik berjilid-jilid. Tapi begitu Imam Syafi'i punya kesempatan untuk datang ke markasnya Imam Malik yang sudah wafat, maka sejak dari masuk sampai keluar ibadah Imam Syafi'i mengikuti cara Imam Malik. Memang kayak zaman kita, kalau udah kritik habis, benci beneran sampai antipati. Ya itu kan ulama zaman sekarang, nggak kayak ulama zaman dulu. Hati mereka itu sebening apa? Dia kritik biasa, kritik berbeda pendapat biasa, tapi kalau beradab ya tetap. Jadi ini kan menunjukkan bahwa ini permasalahannya.
Permasalahannya itu tidak paham. Makanya apakah ya kalau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kita akan bersatu? Ya udah jelas Pak, yang di dalam ayat Al-Quran Allah sebenarnya nggak menyinggung bersatunya. Bahkan walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah malah pakai lau, berarti Allah nggak pernah nyuruh kita jadi umat yang satu model doang. Makanya tadi dari Quran dan Sunnah, minimal dari Quran dan Sunnah aja ada 4 cara minimal Pak, yang paling besar 4 madhab itu menggunakan Quran dan Sunnah aja bisa jadi 4 jalannya. Makanya sudah ada ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun, tapi kamu harus bersaudara. Sebenarnya masalahnya bukan harus sama Pak, bersaudara. Bersaudara saja, tidak harus semua satu rumah itu sama, caranya kan nggak harus. Asal apa? Jaga kekeluargaan. Bapak kan gitu kan, adik ini kerjanya beda, sifatnya beda, yang penting harus jaga ya keluarga. Sama sebenarnya ya, kita ini pengennya disatukan, ya nggak bisa Pak disatukan. Nggak akan bisa kalau disebut persatuan. Persatuan Indonesia itu persatuan yang berbeda-beda atau persatuan yang sama? Yang berbeda-beda. Kita aja, bangsa Indonesia aja yang disebut persatuan itu berbeda-beda tapi harus tetap satu. Ya sama sebenarnya. Jadi ilmu kita itu didorong harus sampai apa? Sampai ke pusat pemahaman yang tidak goyah. Biar kalau ada apa-apa tidak kayak angin bertiup atau rumput yang bergoyang. Itu masalahnya. Sekarang gini aja lah, kita geser ilmu pemahaman kita tentang ya, pertanyaannya sederhana. Apa kira-kira yang bisa membuat kita makin istiqomah dalam ibadah? Dengan pertanyaannya, kenapa kita wajib menjalankan ibadah-ibadah itu? Untuk apa sebenarnya? Coba renungkan, untuk apa Bapak melaksanakan sholat, puasa Ramadan, untuk apa? Gunakan saja ayatnya, surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu'budu. Dari 2 ayat itu saja sebenarnya kenapa kita harus melakukan ibadah. Untuk apa Bapak sholat? Untuk apa Bapak ya puasa Ramadan? Untuk apa Bapak zakat? Untuk apa Bapak haji? Sebenarnya kalau dari 2 ayat ini hanya agar kita dianggap oleh Allah sebagai manusia. Kan ya ayuhan nas, dan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kalau nggak beribadah kan bukan? Kalau nggak beribadah bukan manusia. Jadi jangan bangga dulu, hebat banget Bapak rajin ke masjid. Hebat apaan? Ini baru menjaga agar saya ini tetap disebut oleh Allah sebagai manusia. Sekarang sampaikan kepada orang, kalau kamu nggak mau ibadah, kata Allah, ulaika kal an'am balhum, itu mohon maaf, yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, sebenarnya mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Jadi jangan bangga, hebat banget, selalu ke masjid. Hebat gimana? Ini mempertahankan ya, identitas saya sebagai manusia, baru segitu. Maka kita nanti akan semangat, karena apa? Ini ternyata cuma mempertahankan identitas, tidak layak untuk dibanggakan gitu. Yang kedua, untuk apa? Kita ini kadang-kadang malah dihubungannya dengan nasib.
ya nanti ibadah biar lancar rizkinya. Sebenarnya nggak ke situ. Orang beribadah itu untuk menguatkan pendirian. Untuk menguatkan pendirian. Zikir, apakah zikir biar dagangannya laris? Itu yang nggak zikir dagangannya laris gimana caranya? Kalau zikir untuk dagangannya laris. Itu yang Shopee, Tokped itu kira-kira yang punya zikir nggak? Kagak zikir, dia laris gimana dong? Jadi kan kita aja yang ada-ada. Padahal apa? Saya berzikir biar nggak kayak dia gitu. Halal haram diambil semua. Kalau saya zikir biar apa? Saya yang halal aja lah. Tandanya saya zikir. Saya sholawat. Ini mah sholawat sama zikir ditaruh laci biar dagangannya laris. Gimana ceritanya? Kan pemahaman kita yang kacau balau. Harusnya dengan dzikir dan sholawat untuk mempertahankan jalan, saya tetap ikut Islam. Mau untungnya banyak sedikit, saya tetap ikut Islam. Kenapa? Kalau saya nggak ikut Islam, kata surat Al-Baqarah ayat 208, berarti apa? Saya ikut setan. Jadi kan cuma itu. Jadi nggak ada urusan dengan nanti laris dan sebagainya. Karena apa? Namanya hasil itu adalah nasibun. Nasibun bahasa Indonesianya nasib. Tapi bahasa terjemahannya sebenarnya Allah sudah membagi kamu mau dapat berapa. Ya nasib doang, bukan apa? Bukan karena zikirnya, bukan, itu nasibnya berapa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, ya, ibadah itu bukan untuk menghasilkan tadi, tapi menguatkan. Nah, yang ketiga itu ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Makanya kita takut sakit jiwa itu yang dibawa ke RSJ, padahal kalau sakit jiwa yang dibawa ke RSJ itu padahal dalam fikih disebut apa? Rufi al-qalam. Jadi kalau bapak dari balik kemudian sampai umur tertentu bapak solih, kemudian gila sampai wafat, itu dari gila sampai wafat bapak aman, itu nggak ada hisapnya. Jadi ya karena itu makanya sakit jiwa yang itu mah sebenarnya nggak terlalu memberi permasalahan. Ada nggak sakit jiwa yang menular? Menurut Islam ada. Korupsi itu kan ngajak-ngajak nularin. Nah itu sakit jiwa yang nular, itu korupsi. Karena dalam Islam korupsi itu sakit jiwa. Orang korupsi itu uang orang dibawa pulang kan sakit jiwa. Coba kalau mau dibawa pulang tuh uang sendiri, jangan uang punya orang banyak. Nah, makanya kan itu sakit jiwa yang menular. Jadi kalau tinjauan umum kan sakit jiwa tuh nggak menular. Ya iya, sakit jiwa yang jadi orang gila itu nggak nular. Tapi kalau sakit jiwa menurut jiwa dalam penilaian Islam banyak yang nular tadi. Korupsi nular kan itu. Zina nular. Namanya zina kan ngajak-ngajak ya. Ada nggak zina sendiri? Nggak ada, pasti minimal ada pasangannya. Jadi artinya kita ini ya sudah dibekali oleh Allah segala sesuatu yang sempurna, cuman kita yang belum punya waktu untuk belajar secara menyeluruh biar tidak goyah kalau ada godaan apapun. Jadi kalau zaman sekarang dikit-dikit goyah karena berarti belum kuat. Orang ketahuan, coba saya beri sesuatu kepada bapak-bapak. Apakah orang yang belum belajar usulus salasah berarti akidahnya nggak kuat?
Ushulus Salasah itu nama judul buku, Pak. Kenapa jadi ukuran kuat tidak kuat akidah? Ushulus Salasah itu adanya paling cepat abad 18, tersebar abad 19 sampai abad 20. Kalau jadi ukuran iman kuat, ya sahabat Nabi nggak belajar usul salasah, enggak. Tapi kalau sahabat Nabi belajar asma, sifat, ya iya. Tapi kan sebutannya bukan usul salasah. Makanya kita ini kadang-kadang nggak ngerti antara teori belajar akidah dengan akidah, nggak bisa membedakan. Gimana coba? Ya tadi kalau kita bawa tadi sama aja. Kalau belum belajar akidatul awam berarti nggak kuat akidahnya. Loh, kalau dia belajar kitab akidah yang lain yang tidak akidatul awam, ya bisa kuat. Jadi kita suka terjebak dengan apa? Sesuatu yang bukan ukurannya. Konyol lama-lama kita. Sehingga jelas ya, visi menuntut ilmu itu sebenarnya sudah sangat luas. Dari mana kita tahu seluas apa menuntut ilmu? Dari surat Al-Alaq. Dari surat Al-Alaq. Ada nggak dalam Al-Quran yang artinya manusia diciptakan dari lintah? Ada nggak manusia diciptakan dari lintah? Kan kita umat Islam nih, Pak. Bicara Quran, Quran itu Quranan Arabian. Al-Alaq itu bahasa Arab, salah satu mananya lintah. Jadi jangan kaget kalau ada tiba-tiba datang tuh, gimana Al-Quran, apakah ilmiah Al-Quran menyebut manusia diciptakan dari lintah. Tapi ulama yang pernah ditanya itu langsung konfirmasi kepada profesor ahli embriologi yang waktu itu dia belum muslim, ataupun sekarang ya nggak tahu muslim atau tidak. Tapi begitu, dari mana ada manusia diciptakan dari lintah? Dari Al-Quran. Berarti yang menulis Al-Quran itu, kata dia, yang pernah melihat embrio secara langsung. Kenapa? Ilmu untuk melihat embrio agar seperti lintah ditemukannya abad 18, dipakainya abad 19. Al-Quran sejak turun kepada Nabi Muhammad sudah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Nah, kalau kita umat Islamnya belajar ilmunya kurang semangat, masa kagak nyambung ditanya orang begitu? Jadi mari ya, akidah kita menuntut ilmu itu menuntut ilmu untuk diri kita dulu. Kalau yang paham kita, yang wajib melaksanakan kita, tetangga kita nggak usah kita salah-salahin dulu semua, karena itu nanti sakit jiwa kita. Karena urusannya yang akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak diamalkan, tetangga atau kita? Kita, tetangga ternyata ngajinya ke tempat lain, ya nggak apa-apa, hargai saja. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sakit jiwa kita itu pengen tetangga kita harus pemahamannya sama dengan kita. Seluruh jamaah ini harus sama dengan kita. Kalau nggak sama dengan kita, saya nggak mau ngaji. Itu sakit jiwa. Arti jiwa, lihat coba. Makanya akhirnya kita tidak mengerti ilmu itu secara utuh. Kita cuma percaya dengan ya tadi tempat belajar. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kamu percaya dengan tempat yang kamu belajar, tapi segitu aja. Jangan urusin yang kamu nggak paham. Karena kalau ngurusin yang nggak paham namanya sakit jiwa lagi. Jadi kita bicara tentang menuntut ilmu ini untuk menyehatkan jiwa kita. Maka pahami dulu, kembangkan sehingga kita bisa mengerti. Ternyata nggak ada masalah, memang nggak ada masalah. Yang masalah dirimu sendiri, yang masalah jiwamu sendiri, yang masalah pengetahuanmu sendiri. Kenapa jadi orang lain yang disalah-salahin? Yang salah sebenarnya kamu sendiri, malu. Makanya di sini ya, tazkiyatun nafas berbicara tentang apa saja itu harus ada efek terhadap pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam, sehingga kita akan apa? Sehat terus nih. Ada orang begini, oh saya ngerti, itu mah berdasarkan ini, senyum. Oh itu ngerti, oh senyum.
Zaman sekarang banyak yang hebat, pengen mengatakan Imam Syafi'i ini salah, Imam Syafi'i ini salah. Dia nggak baca hadis Nabi. Kalaulah Imam Syafi'i dicap salah karena dia statusnya sudah mujtahid, salahnya aja dapat 1 pahala. Kelayakan Imam Syafi'i menjadi mujtahid apa? Hafal Quran. Bukan hanya ini, guru tafsirnya ada berapa, hafal hadisnya berapa ratus ribu. Jalur Imam Bukhari mengatakan jalur Imam Syafi'i adalah jalur emas kesohihan hadis. Kita aja yang hafalnya baru berapa tiba-tiba menyalahkan Imam Syafi'i, kan sakit jiwa kita. Jadi ini PR bagi kita, bahwa kalau orang awam ikut benar-benar menggali ilmu nyambung ke Imam Syafi'i, ya biarin aja. Kan manusia tidak ada dijamin salah benernya, yaitu Imam Syafi'i mujtahid terus dibilang kalau ada salah aja dapat 1 pahala, ya biarin aja. Memang kita kalau diikutin salah jangan, kalau saya salah jangan ikuti, karena kalau saya salah saya berdosa. Ya, itu bedanya. Jadi mari jaga kesehatan jiwa, kesucian jiwa dalam menuntut ilmu. Maka ilmu itu harus yang benar-benar sesuai. Kalau kita baru segini, ya sudah segini. Yang saya bertanggung jawab segini. Pas ditanya ini, saya nggak tahu. Tetangga kamu kok nggak kok beda? Ya nggak apa-apa, orang saya juga nggak tahu. Kalau masalah dia nanti belajar, biarin aja. Tetangga kamu nggak sama dengan kamu, ya nggak harus sama. Tergantung dia sukanya belajar kemana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, kecerdasan yang sesungguhnya, menjaga Islam ini dengan baik, sehingga Islam ini jangan difitnah gara-gara kebodohan kita. Ya, jangan kita gara-gara kita sakit jiwa jadi yang salah ulama-ulama, yang benar yang salah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.